Assalamualaikum anak-anak hebat. Masih semangat untuk belajar dari rumahnya? Pastinya teman-teman harus selalu semangat ya. Alhamdulillah bertemu lagi di pelajaran tematik. Hari ini kita belajar tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 1, jenis-jenis pekerjaan muatan IPS. Sebelum mulai belajar, kita membaca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar tentang jenis pekerjaan sesuai tempat tinggal. Seperti yang teman-teman ketahui, negara kita Indonesia memiliki berbagai macam tempat tinggal untuk masyarakatnya. Misalnya dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Setiap tempat tinggal memiliki sumber daya dan kondisi yang berbeda-beda. Hal ini memengaruhi kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat memiliki jenis pekerjaan yang berbeda-beda. Nah, yang pertama kita bahas adalah jenis pekerjaan di dataran tinggi. Dataran tinggi disebut juga plato adalah dataran yang terletak pada ketinggian 200 sampai 600 meter di bawah permukaan laut. Dataran tinggi terbentuk sebagai hasil erosi dan sedimentasi. Nah, dataran tinggi ini memiliki suhu yang sejuk. Biasanya masyarakat yang tinggal di dataran tinggi bekerja sebagai petani, bekerja di pertanian, di peternakan, dan di perkebunan. Pertanian di sini biasanya ada sayur-sayuran seperti petani kentang, wortel, kubis. Nah, peternaknya biasanya mereka di peternakan sapi perah, dan di perkebunan mereka biasanya bekerja sebagai petani teh, kopi, stroberi. Selain bekerja di pertanian, di peternakan, dan di perkebunan, nah banyak juga yang menjadikan dataran tinggi sebagai tempat wisata dan sebagai tempat istirahat karena udaranya yang sejuk. Contoh daerah dataran tinggi di Indonesia yaitu ada dataran tinggi Dieng, ada dataran tinggi Ijen, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya jenis pekerjaan di dataran rendah. Dataran rendah adalah tanah yang keadaannya relatif datar dan luas sampai ketinggian 200 meter di bawah permukaan laut. Dataran rendah ini biasanya memiliki tanah yang subur dan landai. Oleh karena itu, dataran rendah cocok dimanfaatkan sebagai tempat bertani. Jenis pekerjaan yang ada di dataran rendah biasanya ada petani padi, ada peternak ayam, peternak bebek, dan ada pegawai perusahaan. Selanjutnya pantai. Pantai adalah sebuah bentuk geografis yang terdiri dari pasir dan terdapat di daerah pesisir laut. Daerah pantai merupakan bagian dari dataran rendah yang berbatasan langsung dengan laut. Umumnya, masyarakat yang tinggal di pantai bekerja sebagai nelayan, sebagai petani garam, dan sebagai penambak ikan. Selain itu, penduduk daerah pantai juga ada yang bekerja sebagai pembuat cenderamata, petani kelapa, pemandu wisata, dan pedagang. Nah, dari ketiga wilayah tadi, setiap jenis pekerjaannya berbeda-beda ya teman-teman, berdasarkan dengan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Sampai sini paham teman-teman? Nah teman-teman, kita sebagai manusia pasti memerlukan kebutuhan hidup seperti makan, minum, pakaian, perumahan, pendidikan, kesehatan, hiburan, dan rekreasi. Nah, untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut, maka kita sebagai manusia harus melakukan usaha. Usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dinamakan dengan kegiatan ekonomi. Setiap lingkungan memiliki jenis kegiatan ekonomi yang berbeda-beda. Nah, coba lihat contohnya ya teman-teman. Oke, contoh perbedaan kegiatan ekonomi misalnya ada di pedesaan dan di perkotaan. Di lingkungan perkotaan biasanya banyak perkantoran, mal, dan pertokoan. Sedangkan di lingkungan pedesaan banyak terdapat lahan pertanian, perkebunan, dan peternakan.
Oleh karena itu, di perkotaan banyak yang bekerja sebagai karyawan kantor, satpam, penjaga toko, dan pemilik toko. Sedangkan di pedesaan banyak yang bekerja sebagai petani, pemilik lahan pertanian, distribusi pertanian, peternak, dan penjual pakan ternak. Begitupun di sekitar kita teman-teman, banyak sekali jenis pekerjaan yang berbeda-beda. Nah, sekarang Bu Ista minta teman-teman tuliskan di kolom komentar ada jenis pekerjaan apa saja di sekitar tempat tinggal teman-teman ya. Oke, alhamdulillah pembelajaran tematik kali ini telah selesai. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti pelajaran kali ini. Jangan lupa membaca hamdalah ya. Alhamdulillahirobbilalamin. See you teman-teman.